20% serangan bajak laut global tuh terjadinya di negara kita loh, terjadinya di Indonesia loh. 7 men are arrested for piracy. Upon investigation, they are Indonesians. They were from Batam. Nah, karena dikit banget ini, makanya dianggapnya ya nggak penting sama pihak barat, termasuk sama medianya. Kita bahas bajak lautan lagi. Tapi kalau biasanya kan kalau kita bahas bajak laut kan selalu bahas referensinya One Piece ya. Nah, kali ini beda nih. Kali ini nggak Asukero, Yumewo, nggak gitu. Kali ini gue mau bahas bajak laut versi modern. Mau bahas bajak laut yang eksis di masa sekarang. Soalnya beberapa kali juga suka ada yang nanya ke gue tuh. Bang, bajak laut tuh sekarang masih ada nggak sih? Ada, bajak laut sekarang tuh ada. Dan beringas-beringas juga. Nggak kalah beringas sama yang dulu nih. Dan gilanya lagi, setelah gue ulik-ulik, ternyata salah satu tempat yang terkenal sama aktivitas bajak laut tuh ada di Indonesia loh. Waduh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas ngerinya bajak laut modern dan gimana sih sebenarnya keberadaan mereka di Indonesia nih di Learning by Googling. Jadi salah satu alasan yang bikin gue kepikiran buat bahas ini soalnya kemarin tuh gue nemu peta ini. Peta yang isinya ngasih tahu titik-titik aktivitas bajak laut modern di dunia. Dan ini lumayan ngagetin sih, soalnya banyak banget titiknya anjir. Zaman modern ternyata bajak laut masih seaktif ini ya. Dan yang bikin gue lebih kaget lagi soalnya peta ini juga nunjukin kalau wilayah Indonesia tuh ternyata punya aktivitas bajak laut yang banyak banget nih. Lu lihat aja nih petanya nih, titik-titik di bagian barat sama tengah Indonesia kan kelihatan rapat-rapat gitu ya. Yang artinya aktivitas bajak laut di area itu tuh tinggi banget. Terus selain di Indonesia sama Asia Tenggara, di sekitar Samudra Hindia sama Afrika Barat juga banyak ya titiknya ya. Makanya abis ngeliat peta ini gue jadi penasaran nih, sebenarnya bajak laut di zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Apa sama aja kayak bajak laut jadul dalam sejarah atau malah lebih ngeri yang sekarang? Terus kenapa ya kalau emang bajak lautnya sebanyak ini kok rasanya di media tuh kayak kurang kesorot gitu ya? Padahal aktivitasnya tuh banyak banget kan ini kan. Nah, kalau menurut Peter Laird, penulis buku Pirates: A New History, From Vikings to Somali Raiders, disebut di situ sebenarnya selama ini aktivitas bajak laut tuh emang nggak pernah hilang. Mereka selalu ada dari waktu ke waktu, dari dulu sampai sekarang. Cuma ya makin kesini emang makin gak terlalu diperhatiin aja sama media dan perpolitikan barat. Karena ya gak terlalu ngaruh ke mereka, gak terlalu ngaruh ke dunia barat. Ya di peta tadi juga kan kelihatan ya, kalau di Eropa dan Amerika Utara, bajak lautnya tuh ya dikit banget, malah hampir gak ada. Nah karena dikit banget ini, makanya dianggapnya ya gak penting sama pihak barat, termasuk sama medianya. Sebaliknya, di negara-negara lain, terutama yang ada di perairan sekitar ekuator, masalah ini tuh justru mengganggu banget loh. Bajak lautnya tuh justru ngumpulnya di situ. Kenapa ngumpulnya di situ? Ya soalnya perairan di situ tuh emang jalur perdagangan yang penting dan sibuk banget kan. Kalau menurut World Atlas, sebagian besar komoditas perdagangan dunia tuh kan masih pakai jalur laut ya buat ngangkut dan ngedistribusiin barang-barang dari satu negara ke negara lain atau dari satu benua ke benua lain. Dan rute-rute laut utama dunia tuh adanya di wilayah Asia Tenggara, Samudra Pasifik sekitar Mediterania, Afrika Barat, sama Amerika Tengah. Ya makanya bajak laut sekarang tuh ngumpulnya di sana, di tempat-tempat yang sering dilewatin sama kapal-kapal komersil. Ngumpulnya di jalur-jalur perairan yang penting mereka. Thailand's military are armed and ready to combat pirate attacks. Preparation is one of the best strategies to prevent a clash on the open seas. The number of such attacks in Asian waters is on the rise, especially off the coast of Indonesia. Kalau menurut The Way of the Pirates, ada dua jenis, ada dua tipe bajak laut modern. Ada bajak laut kecil-kecilan sama bajak laut terorganisir. Bajak laut kecil-kecilan biasanya mereka lebih tertarik buat ngejar kapal kecil. Mereka ngambilin uang atau barang-barang milik awak kapalnya. Ya mirip-mirip sama bajak laut zaman dulu lah ya. Dan mereka yang kecil-kecil ini tujuan ngebajaknya ya biar barang atau uang hasil jarahannya tuh bisa mereka pakai sendiri atau dibagiin ke orang-orang di desa. Itu bajak laut yang kecil. Kalau bajak laut terorganisir, mereka nih pembajak yang punya kaitan sama kelompok atau pihak lain. Tujuan mereka nyerang kapal yang biasanya kapal-kapal komersil besar, ya itu tuh sebagai bisnis mereka. Jadi bajak laut yang besar yang terorganisir ini, mereka tuh biasanya tuh punya kaitan langsung sama kelompok kriminal yang lebih besar, atau bisa juga sama pejabat korup setempat, atau bisa juga sama kapten kapal yang bakal dijarah, yang bakal dibajak. Jadi ya itu yang dimaksud bisnisnya mereka tuh itu. Mereka ngelakuin kerjaan kotor yang dipesan sama pihak lain. Dan kalau menurut gue yang paling menarik di sini tuh kan poin yang terakhir tadi tuh ya. Mereka ada kaitannya sama kapten kapal yang mereka bajak. Jadi ini kalau menurut jurnal dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime disebut di beberapa kasus justru kapten-kapten kapal komersilnya sendiri yang hubungin para bajak laut buat ngejarah kapal yang mereka bawa. Khususnya ya kapal-kapal besar di sini. Di situ si kapten bakal ngasih informasi tentang kapal apa yang dipakai, ngebawa komoditi apa, dan lewat jalur mana. Kenapa kaptennya gitu?
Ya apalagi, soalnya kapten-kapten ini pengen duit tambahan. Jadi ya kong kaling kong mania mereka sama si penjara. Jadi ya kayak, bajak laut, kalau lu ngebawa kapal minyak biasanya dapat untung berapa? Besok gua mau ngebawa kapal minyak nih soalnya nih. Nanti lu tungguin kapal gua di laut situ ya, siap-siap ngebajak tuh. Tapi jangan lupa, ntar untungnya bagi dua. Hehehe. Gitulah kira-kira. Dan di sini posisi si kapten kapal ini cukup aman nih. Soalnya kalaupun kapalnya dibajak, kerugiannya tuh bakal ditanggung sama asuransi kapalnya kan. Jadi ya ketika kapalnya dibajak, si kapten tuh aman-aman aja, nggak akan rugi dia walaupun kapal yang dia bawa dibajak sama orang. Malah di belakang dia dapat untung lebih kan. Busuk juga ini kaptennya ya. Orang-orang di Kepri ini rompaknya beda karena mereka berurusan dengan perut ekonomi yang miskin dari daerah Palembang atau Sumatera Selatan. Itu yang lebih ganas. Kalau mereka yang dari Sumatera Selatan itu memang terkait dengan jaringan internasional. Nah, kalau menurut Vice, bajak laut modern tuh mereka tuh lebih sering beroperasi di selat-selat yang sempit daripada di lautan lepas. Soalnya aktivitas kapal di selat tuh lebih menguntungkan banget buat para bajak laut ini. Kenapa bisa lebih nguntungin? Jadi gini, perairan yang sempit yang dihimpit pulau-pulau atau daratan, itu tuh ngebikin kapal besar jadi susah buat kabur atau ngehindar. Laju kapalnya juga, speed kapalnya juga nggak bisa cepet-cepet nih, karena rutenya sibuk kan. Banyak kapal lain yang nggak jauh dari mereka. Dan karena inilah makanya kebanyakan aksi pembajakan gini tuh terjadinya di perairan yang deket sama daratan, terutama ya di selat. Terus yang dilakuin sama bajak lautnya ketika membajak juga beda-beda nih ya. Ada yang cuma ngejar harta atau barang-barang pribadi awak kapalnya, ada yang malah nyuri bahan bakar kapalnya, ada yang ngejar komoditi kapal kontainer buat dijual lagi. Ada juga yang berkaitan sama aktivitas jual beli narkoba, ada yang awak kapalnya diculik buat dimintain tebusan, ada yang berkaitan sama aktivitas terorisme, sampai ada juga yang awak kapalnya disuruh turun, terus kapalnya dibawa ke dermaga, terus dicat sama didekor ulang tuh kapalnya tuh biar bisa dijual lagi. Dan yang gini-gini biasanya mereka nih berkoalisi sama pejabat setempat nih. Makanya mereka tenang-tenang aja ngebawa dan ngejual kapal ilegal di pelabuhan. Bener-bener mereka nggak takut ditangkap tuh karena ya udah dijamin aman. Paling ntar hasil ngejual kapalnya dibagi dua tuh sama si pejabat tadi. Pejabat yang udah ngelancarin urusan jual beli kapal ilegal mereka. Jadi keinget titik-titik aktivitas bajak laut tadi kan banyak yang di Indonesia ya. Ini kan berarti... Nggak mungkin lah, masa pejabat daerah yang di sana kerja sama bajak laut? Nggak mungkin itu kan, bersih semua pejabat Indonesia kan, nggak ada yang korup kan. Today, tugboats seems to be the prime target. Two main reasons. One is that tugboats are usually very slow moving, and there's a second-hand market today for tugboats to be repainted and resold. Nah, tapi kalau kita ngomongin aktivitas bajak laut yang banyak di Indonesia atau Asia Tenggara, ya jalur laut Asia Tenggara kan emang jadi salah satu rute tersibuk di dunia kan, terutama di Selat Malaka sama Selat Singapura. Ya gimana nggak paling sibuk? Komoditas dari Cina, Jepang, Korea, dan negara-negara Asia Tenggara, kalau mau dibawa ke Timur Tengah, Afrika sama Eropa, itu kan pasti lewat selat-selat ini kan. Lu bayangin aja nih, kalau menurut Time, setiap tahunnya ada lebih dari 120.000 kapal yang melintasi selat-selat ini. Dan ya ini pastinya jadi potensi sumber percuanan dong buat para bajak laut. Makanya banyak banget bajak laut yang ngumpul di sekitar perairan ini jadinya. Kalau menurut International Maritime Bureau disebut, hampir 60% dari semua serangan bajak laut yang terjadi di dunia antara tahun 1993 sampai 2015, itu tuh terjadinya di perairan Asia Tenggara dengan total korban tewas mencapai 136 orang. Dan gilanya nih secara keseluruhan 20% serangan bajak laut global tuh terjadinya di negara kita loh, terjadinya di Indonesia loh. Dan makanya itu ngejadiin Indonesia sebagai negara paling rawan bajak laut di dunia menurut laporan PBB tahun 2014. Ini kan anjir ya. Padahal di era modern tuh kan yang paling terkenal tuh kan bajak laut Somalia kan. Ternyata angkanya masih kalah loh sama Indonesia loh. Kenapa ini di kita nggak ke blow up ya? 7 men are arrested for piracy and taken into custody. So all 7 were apprehended, and we found several tools as well as knives belonging to the robbers. Upon investigation, they are Indonesians. They were from Batam. Nah, kalau menurut The Conversation, salah satu alasan kenapa mereka nggak ke blow up, kemungkinan besar karena bajak laut Indonesia tuh sebagian besar masih amatir. Mereka tuh masih bajak laut kecil-kecilan yang ngebajak kapal ukuran kecil sampai sedang doang. Barang-barang yang mereka ambil juga tuh biasanya barang pribadi awak kapalnya, kayak uang, HP, laptop,
laptop, ya pokoknya barang-barang yang sekiranya bisa dipakai atau dijual lagi lah. Jadi bajak laut Indonesia tuh kebanyakan senjatanya nggak secanggih bajak laut yang terorganisir, yang pada bawa senapan gitu. Enggak, kalau Indonesia nggak gitu. Bajak laut Indonesia tuh mereka lebih sering kelihatan bawa parang atau golok. Jarang banget tuh ada yang bawa senjata jarak jauh kayak pistol atau sejenisnya gitu. Tapi walaupun cuma bawa senjata seadanya, masih menurut The Conversation, bajak laut ini mereka pede-pede aja di sini. Mereka nggak takut luka ataupun mati karena udah dibekelin sama air yang udah dijampi-jampi sama dukun setempat. Jadinya ya mereka di sini ngerasa aman, kan udah punya ilmu kebal kan. Nah, iki. Terus mereka juga percaya kalau air ajaib dari dukun ini bisa ngebikin kapal mereka tuh nggak kelihatan. Makanya makin mudah tuh buat ngebajak kapal lain tuh. Ini di Indonesia nih ada kolaborasi antara bajak laut sama perdukunan ya. Mantap. Ini kan jatuhnya apa berarti ya? Ngebajak kapal asing dengan kearifan lokal kan? Terus kalau menurut Information Fusion Center disebut masyarakat desa sekitar tempat bajak laut lokal ini beroperasi juga mereka tuh ngerasa nggak keberatan sama penjarahan yang terjadi di sekitar perairan mereka. Soalnya di sini ketua dari kelompok bajak laut ini tuh seringnya malah dianggap murah hati. Karena sering ngasih warga desa dana bantuan buat ngebangun infrastruktur atau tempat ibadah dari hasil jarahan mereka. Makanya jadinya warga desa tuh malah open banget sama bajak lautnya. Diterima tuh kehadiran bajak laut sama warga desa, bukannya malah dilaporin. Karena ya itu, orang malah ngebantuin mereka kan. Even though most recent attacks of Indonesia are considered low-level robberies, authorities will have to address the issue to ensure trade routes remain safe. Tapi walaupun sebagian besar bajak laut di Indonesia itu bajak laut kecil dan amatir, tapi ya bukan berarti nggak ada bajak laut terorganisir di kita ya. Karena ya balik lagi, potensi jalur perdagangan laut di Indonesia itu kan nguntungin banget ya. Jadi tetap ada aja tuh yang nargetin kapal-kapal komersil besar buat dibajak. Selain di Selat Malaka, pembajakan di Laut Sulawesi sama Laut Sulu tuh juga sering terjadi nih. Terus pemerintahnya ngediemin aja apa gimana? Nah, kalau menurut International Affairs Review, sebenarnya pemerintah negara-negara bersangkutan sama organisasi internasional juga, mereka tuh sebenarnya udah ngelakuin berbagai upaya buat ngeberantas aktivitas bajak laut ini. Tapi ya usaha ini nggak bisa maksimal, karena kan butuh tenaga kerja yang banyak dan dana yang besar banget kan. Buat ngoperasiin kapal patroli sama pasukannya aja kan nggak murah itu, apalagi kalau harus ke lautan lepas kan. Dan buat kita, buat negara seluas Indonesia, ya jelas ini butuh banyak banget kapal-kapal patroli yang ditugasin. Tapi ternyata di sini Indonesia sendiri, bareng sama negara-negara lain yang tergabung di Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia, atau disingkat RECAP, mereka nih ternyata udah berhasil ngurangin jumlah serangan bajak laut yang terjadi loh. Nih, kalau menurut Statista, di tahun 2015 ada 108 serangan bajak laut yang terjadi di Indonesia. Tapi terus angka ini turun drastis, jadi cuma 10 serangan doang di tahun 2022 kemarin. Ini turunnya nyampe 90% nih berarti nih. Keren juga ya. Tapi tetap secara internasional 10 serangan yang tercatat tuh masuknya ya tetap banyak sih. Karena Indonesia tuh tetap ada di posisi 3 teratas negara dengan serangan bajak laut terbanyak di dunia. Tapi ya kalau buat ngebasmi bener-bener sampai nggak ada bajak laut sama sekali, buat sekarang-sekarang itu dirasa masih nggak mungkin sih. Karena kan ingat, sebagian besar komoditas perdagangan tuh masih dibawa pakai jalur laut kan. Jadi ya buat kedepannya bajak laut tuh masih bakal tetap ada, karena mangsanya juga masih ada kan, mangsanya juga masih di laut kan. Last year, pirates again managed to attack a tanker in the Strait of Malacca, not far from Singapore. Most of the time, pirates aim for large ships carrying valuable freight. Oke, sekian Rembe Googling kali ini tentang bajak laut modern dan aktivitasnya di Indonesia. Yang ternyata salah satu yang paling tinggi di dunia ya kita ya. Edan juga nih. Kalau lu mau revisi ke gue udah salah, atau lu menanya, atau lu nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!